Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Di pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan membahas tentang tema-tema permasalahan remaja. Mudah-mudahan yang masih remaja, semua pihak yang berkaitan dengan mengarahkan kehidupan remaja bisa saling bersama-sama menyimak, memberi masukan, ikut berkomentar tentang tema-tema yang akan kita bahas kali ini. Perlu diketahui bahwa iman ini adalah landasan utama seseorang untuk bisa survive, bertahan di dalam dunia yang penuh dengan ujian ini. Bayangkan, di Jepang banyak orang yang tidak memiliki iman yang kokoh dan kuat, angka bunuh diri sangat tinggi sekali. Ternyata angkanya meningkat cukup drastis. Kenapa bisa begitu? Karena orang tidak kuat dalam menjalani hidupnya, banyak problem, banyak masalah, tidak punya iman sehingga akhirnya stres, memilih jalan singkat, bunuh diri. Jadi ketika kita berbicara dengan para pemuda untuk meningkatkan iman, apa sih pentingnya iman? Kita sampaikan data-data. Karena anak muda biasanya adalah anak-anak yang kritis. Mereka butuh data, bukan cuma dogma, bukan cuma doktrin. Sehingga ketika kita sampaikan pentingnya iman sebagai bekal untuk bertahan hidup, mudah untuk menerima. Ketika ada konflik antara pemuda dan orang tua, masalah karir kah yang didahulukan apa pendidikan, dalam ilmu psikologi jangan dulu kita mengedepankan siapa menang siapa kalah. Anak muda harus ikut orang tua supaya nggak kualat contohnya. Orang tua harus mengerti keinginan anak muda karena mereka lah yang menjalani hidupnya, bukan. Tapi duduk bersama dulu, masing-masing dengan kepala dingin, ya, dengan hati yang tenang, sampaikan masing-masing dari keinginannya, argumentasinya, dan musyawarah dengan baik. Ini cara pemecahannya. Maka di sini dituntut orang tua jangan mengedepankan kalimat-kalimat kuala, durhaka. Hilangkan kalimat-kalimat seperti itu. Anak muda ini anak yang dipenuhi dengan logika-logika sehat, sehingga kita sampaikanlah alasan kita dengan alasan yang masuk akal. Anak muda juga perlu yang namanya menghormati orang tua karena mereka orang yang selama ini sudah mengasuh kita, memberikan uang jajan kita, saku kita, makan sehari-hari itu masih dari orang tua. Kita juga harus punya perasaan. Jangan sampai kita hanya mengandalkan logika-logika saja. Dalam kitab Kasyaful Qina, Imam Al-Buhuti dalam mazhab Hambali menjelaskan kalau memang masalahnya ini masalah fardu, ilmu fardu, ya memang tidak harus mendapatkan restu dari orang tua. Kalaupun sudah mentok orang tua gak mengizinkan, kita masih tetap bisa mencari tanpa harus membuat keretakan hubungan rumah tangga. Dibicarakan dengan baik-baik. Kalau kita berbicara perspektif fikih, maka di sana ada beberapa kaidah-kaidahnya, kaidah usul fikih. Contohnya, ada yang namanya aulawiyat. Kita harus tahu skala prioritas. Anak muda kalau mau sukses masa depannya, pendidikannya, karirnya, maka gadget ataupun handphone, ketika kita bermain media sosial, harus tahu mana yang menunjang kesuksesan pendidikannya, kesuksesan karirnya masa depan. Kalau kita larut dengan media-media sosial yang hura-hura, ya kita sendiri akan mendapatkan hasilnya di masa depan. Jadi kita harus tahu skala prioritas. Dalam fikih juga ada yang namanya tindak preventif, saddud dzari'ah. Ketika bermedia sosial, jauhilah hal-hal yang sering muncul ajakan-ajakan untuk menonton hal-hal negatif, baik itu di media sosial A, B, C. Nah, ini harus kita singkirkan karena biasanya walaupun di awal kita nggak niat, kalau sudah muncul di depan akhirnya iman berbicara. Kalau iman kuat bisa kita singkirkan, tapi kalau iman tidak kuat bisa diklik, akhirnya menikmati tontonan itu dan nggak ngerasa. Kadang kalau hal-hal yang sifatnya merangsang, mohon maaf dalam tanda syahwat, menjadi ketagihan. Kalau sudah ketagihan, khawatirnya merusak masa depan. Ada pembicaraan dalam sisi fikih, ada juga pembicaraan dalam sisi akhlak. Selama ilmu yang sedang kita tuntut ini bukan ilmu fardu, bukan ilmu wajib, sebaiknya ketika sudah masuk waktu sholat, ya kita izin untuk melaksanakan sholat. Tapi bila mana ilmunya ilmu fardu, ilmu wajib yang kalau kita tinggalkan bisa salah paham, bahkan berakibat fatal, ibadah kita jadi ibadah yang tidak sah, terskip dari pengetahuan-pengetahuan wajib yang harusnya kita ketahui untuk bekal hidup kita, muamalah, berkeluarga, dan sebagainya, maka kita wajib untuk dengarkan sampai tuntas terlebih dahulu. Karena apa? Sholat jamaah di awal waktu sunnah, sedangkan menuntut ilmu wajib yang sedang berlangsung ini hukumnya wajib. Tidak mungkin yang wajib digugurkan untuk yang sunnah. Jadi di sini pentingnya kita tahu skala prioritas.
hindari yang namanya pergaulan negatif, pindah ke pergaulan yang positif. Kalau seandainya masalahnya bukan dalam pergaulan, seperti di media sosial, gadget yang dia punya, maka banyaklah aktivitas positif, kurangi aktivitas membuka handphonenya. Karena kesendirian itu dapat menarik orang untuk berbuat yang negatif ketika iman dalam kondisi lemah. Lingkungan yang baik ini untuk mengontrol supaya tidak terbawa arus pergaulan yang negatif. Kalau masalahnya bukan dari lingkungan, masalahnya dari dalam diri sendiri, banyakin aktivitas positif. Itu setidaknya langkah utama. Setelah itu baru perkuat iman.